Pada suatu malam yang penuh berkah, setelah melewati tahun-tahun penuh ujian dan kesedihan di Makkah, Allah memberikan sebuah anugerah luar biasa kepada hamba pilihannya, Nabi Muhammad. Anugerah itu adalah perjalanan agung yang dikenal sebagai Isra Miraj. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik biasa, melainkan sebuah pengalaman ruhani dan jasmani yang melampaui batas-batas akal manusia, penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Perjalanan dimulai dengan Isra, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Muhammad menempuh jarak yang sangat jauh ini dalam sekejap mata dengan menunggangi burak, seekor hewan tunggangan dari surga yang kecepatannya melebihi kilat, ditemani oleh malaikat Jibril. Di Baitul Maqdis, tempat suci para nabi terdahulu, Nabi Muhammad mendapat kehormatan mengimami salat berjamaah bersama ruh para nabi dan rasul sebelumnya. Peristiwa salat berjamaah ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan penyempurna risalah ilahi. Baitul Maqdis menjadi titik penting, jembatan antara bumi dan langit, sebelum Nabi Muhammad memulai bagian kedua dari perjalanan agung ini, yaitu Miraj. Miraj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menembus lapisan-lapisan langit. Dari sinilah petualangan menakjubkan melintasi alam semesta raya dimulai. Perjalanan vertikal ini akan membawa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu di setiap tingkatan langit, menyaksikan berbagai keajaiban, hingga akhirnya mencapai Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah. Kisah pertemuan dengan Nabi Adam adalah salah satu bagian awal yang sangat penting dalam perjalanan Miraj ini. Setelah selesai menunaikan tugasnya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril memulai tahap Miraj, yaitu pendakian menuju langit-langit Allah. Ini bukanlah pendakian biasa seperti mendaki gunung di bumi. Ini adalah perjalanan melintasi dimensi-dimensi yang tak terbayangkan, menembus batas alam semesta yang diketahui manusia, menuju kehadirat ilahi. Malaikat Jibril, sang pemimpin para malaikat dan pembawa wahyu, menjadi pemandu setia dalam perjalanan ini. Dengan kecepatan yang hanya Allah yang tahu, keduanya naik meninggalkan bumi, melesat menuju lapisan langit pertama. Pemandangan alam semesta yang terhampar di bawahnya tentu merupakan suatu keajaiban yang meneguhkan hati Nabi Muhammad akan kekuasaan Allah yang tiada batas. Perjalanan ini dipenuhi dengan nuansa spiritual yang kental. Setiap jengkal perjalanan adalah bukti kebesaran Sang Pencipta. Nabi Muhammad, sebagai manusia pilihan, diberikan kesempatan langka untuk menyaksikan langsung sebagian dari rahasia-rahasia alam gaib yang biasanya tersembunyi dari pandangan makhluk bumi. Jibril senantiasa berada di sisi Nabi Muhammad, memberikan penjelasan dan dukungan. Tujuan pertama mereka adalah pintu gerbang langit pertama, yang juga dikenal sebagai langit dunia. Langit yang paling dekat dengan bumi, namun tetap merupakan alam yang berbeda, dijaga ketat oleh para malaikat penjaga atas perintah Allah. Kedatangan mereka di gerbang langit ini menjadi awal dari rangkaian pertemuan bersejarah dengan para nabi terdahulu. Setelah menempuh perjalanan naik yang menakjubkan, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril akhirnya tiba di batas wilayah langit pertama atau langit dunia. Di hadapan mereka terbentang sebuah pintu gerbang yang megah dan bercahaya, berbeda dari gerbang manapun yang pernah ada di bumi. Pintu ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang bertugas memastikan tidak ada yang bisa melintasinya tanpa izin dari Allah. Suasana di sekitar pintu langit ini tentu dipenuhi dengan keagungan dan kesucian. Nabi Muhammad merasakan aura yang berbeda, sebuah pertanda bahwa ia telah memasuki sebuah alam yang lebih tinggi, lebih dekat dengan sumber cahaya ilahi. Perasaan takjub dan hikmat menyelimuti hati beliau saat memandang keindahan dan kemegahan ciptaan Allah di alam langit. Berbeda dengan langit biru yang biasa dilihat dari bumi, langit pertama ini memiliki karakteristiknya sendiri yang hanya diketahui oleh Allah dan mereka yang diberi izin untuk melihatnya. Keberadaan pintu gerbang yang dijaga ketat menunjukkan betapa teraturnya alam semesta ciptaan Allah, di mana setiap alam memiliki batas dan aturannya sendiri. Malaikat Jibril, yang sudah sangat mengenal seluk-beluk alam langit, bersiap untuk meminta izin masuk. Ia tahu bahwa prosedur harus diikuti, bahkan oleh malaikat paling mulia sekalipun ketika membawa tamu agung seperti Nabi Muhammad. Ini adalah adab memasuki wilayah suci yang telah ditetapkan oleh Allah. Mendekati pintu langit pertama, malaikat Jibril memberikan isyarat atau mengetuk pintu, memohon agar dibukakan. Dari balik pintu,
Terdengar suara malaikat penjaga yang bertanya dengan tegas namun penuh hormat. Siapa? Ini adalah prosedur standar keamanan langit untuk memastikan identitas setiap yang datang. Malaikat Jibril menjawab dengan jelas, "Saya Jibril." Jawaban ini sudah cukup dikenal oleh para penghuni langit, mengingat kedudukan Jibril sebagai utusan Allah yang terpercaya. Namun, penjaga pintu langit tidak langsung membuka. Ia bertanya lagi, "Dan siapa yang bersamamu?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa penjaga mengetahui Jibril tidak datang sendirian. Jibril kemudian memperkenalkan tamunya yang sangat istimewa, Muhammad. Nama ini mungkin sudah mulai dikenal di kalangan penghuni langit sebagai nama Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Namun, konfirmasi terpenting masih diperlukan. Penjaga pintu bertanya dengan pertanyaan kunci, apakah dia telah diutus, dipanggil atau diundang? Pertanyaan ini memastikan bahwa kedatangan Nabi Muhammad adalah atas kehendak dan perintah langsung dari Allah. Ya, sungguh dia telah diutus, diundang, jawab Jibril dengan tegas. Mendengar konfirmasi ini, barulah pintu langit pertama terbuka lebar. Malaikat penjaga pintu menyambut kedatangan keduanya dengan penuh penghormatan, seraya berkata, "Selamat datang, sebaik-baik tamu yang datang." Proses ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad yang kedatangannya disambut gembira oleh penghuni langit. Setelah pintu langit pertama terbuka, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril melangkah masuk. Pemandangan di dalam langit ini sungguh berbeda dan menakjubkan. Di tengah suasana yang penuh cahaya dan keagungan itu, pandangan Nabi Muhammad tertuju pada sosok seorang lelaki yang berperawakan tinggi besar dan tampak sangat mulia serta penuh wibawa. Sosok itu duduk dengan tenang. Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang istimewa pada sosok tersebut. Aura kebapakan dan kebijaksanaan memancar darinya. Sebelum Nabi Muhammad bertanya, Malaikat Jibril segera memberikan penjelasan untuk memuaskan rasa ingin tahu sang Nabi. Jibril menunjuk ke arah sosok agung itu. "Lihatlah," kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "ini adalah ayahmu, Adam. Berilah salam kepadanya." Mendengar penjelasan Jibril, Nabi Muhammad segera menyadari siapa sosok yang ada di hadapannya. Dialah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, nenek moyang seluruh umat manusia, termasuk dirinya sendiri. Dengan penuh rasa hormat dan takzim, Nabi Muhammad mendekati Nabi Adam. Pertemuan ini sungguh luar biasa. Pertemuan antara Bapa umat manusia dengan penutup para nabi. Pertemuan antara awal dan akhir mata rantai kenabian dalam satu garis keturunan spiritual yang sama, di tempat yang mulia, di langit pertama ciptaan Allah. Saat Nabi Muhammad mengamati Nabi Adam lebih dekat, beliau melihat sebuah pemandangan yang sangat menyentuh dan penuh makna. Di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam terdapat kumpulan besar ruh-ruh manusia, yang merupakan ruh anak cucunya, seluruh keturunannya dari awal hingga akhir zaman. Pemandangan ini memberikan gambaran visual tentang nasib umat manusia. Malaikat Jibril menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disaksikan Nabi Muhammad. Adapun kumpulan ruh yang ada di sebelah kanannya, terang Jibril, adalah ruh-ruh ahli surga dari keturunannya. Dan kumpulan ruh yang ada di sebelah kirinya, adalah ruh-ruh ahli neraka dari keturunannya. Ini adalah representasi dari dua golongan utama manusia berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Nabi Muhammad melihat reaksi Nabi Adam ketika memandang kedua kelompok ruh tersebut. Ketika Nabi Adam menoleh ke arah kanan, ke arah ruh-ruh calon penghuni surga, wajahnya tampak berseri-seri, penuh kebahagiaan dan senyuman. Ia bergembira melihat keturunannya yang berhasil mengikuti jalan kebenaran dan meraih keridhaan Allah. Namun, ketika Nabi Adam menoleh ke arah kiri, ke arah ruh-ruh calon penghuni neraka, wajahnya berubah menjadi sedih. Bahkan diriwayatkan ia menangis. Hatinya pilu melihat sebagian keturunannya yang tersesat, mengingkari Allah, dan terjerumus ke dalam kesengsaraan abadi. Pemandangan ini menunjukkan ikatan batin yang kuat antara Adam dengan seluruh anak cucunya serta kepeduliannya terhadap nasib mereka. Mengikuti anjuran Malaikat Jibril, Nabi Muhammad pun mendekat dan memberikan salam kepada Nabi Adam dengan ucapan salam yang diajarkan Allah. "Assalamu alaika ya abi. Keselamatan atasmu wahai ayahku," atau ucapan salam lainnya yang penuh penghormatan. Salam ini adalah bentuk adab dan pengakuan atas kedudukan Nabi Adam sebagai bapak seluruh manusia.
Nabi Adam, dengan wajah yang bijaksana dan penuh kasih sayang, menjawab salam Nabi Muhammad dengan hangat. Beliau menyambut kedatangan putra sekaligus Nabi terakhir ini dengan penuh sukacita. Nabi Adam mengenali Nabi Muhammad, baik melalui pemberitahuan dari Allah maupun melalui cahaya kenabian yang terpancar darinya. Kemudian, Nabi Adam mengucapkan kata-kata sambutan yang sangat terkenal dan diriwayatkan dalam banyak hadits sahih. Marhaban Bayal ibnis Syalih wan Nabi Syalih. Artinya, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Ucapan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah pengakuan tulus dari Nabi Adam atas dua sifat mulia Nabi Muhammad. Kesalehannya sebagai seorang hamba dan kedudukannya sebagai seorang Nabi utusan Allah. Sambutan hangat dan pengakuan tulus dari Nabi Adam ini tentu memberikan kekuatan dan peneguhan luar biasa bagi hati Nabi Muhammad. Mendapatkan pengakuan langsung dari Bapa umat manusia dan Nabi pertama adalah sebuah kehormatan besar dan bukti nyata akan kebenaran risalah yang dibawanya. Ikatan antara para nabi terasa begitu nyata dalam pertemuan ini. Pertemuan antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam di langit pertama bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan syarat dengan makna dan pelajaran penting. Pengakuan Nabi Adam, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh, adalah sebuah legitimasi atau penegasan agung atas status kenabian Nabi Muhammad yang datang dari Nabi paling awal. Ini seolah menjadi serah terima estafet risalah tauhid dari generasi pertama kepada generasi penutup. Pertemuan ini juga melambangkan kesatuan ajaran para nabi. Meskipun hidup di zaman yang berbeda dan menghadapi kaum yang berbeda, inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, mengesahkan Allah, tauhid, dan beribadah hanya kepadanya. Pertemuan mereka di langit menunjukkan bahwa mereka semua adalah saudara dalam satu misi ilahi yang berkelanjutan. Pemandangan Nabi Adam bersama ruh keturunannya di sebelah kanan, ahli surga, dan kiri, ahli neraka, memberikan pelajaran moral yang sangat kuat. Ia menjadi pengingat visual bagi Nabi Muhammad dan umatnya tentang hasil akhir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan abadi menanti mereka yang taat dan mengikuti petunjuk para nabi, seperti ruh di kanan Adam, sementara kesengsaraan abadi menjadi akibat bagi mereka yang durhaka dan menolak kebenaran, seperti ruh di kiri Adam. Ini memotivasi untuk selalu memilih jalan ketakwaan. Secara keseluruhan, pertemuan ini adalah penegasan agung atas status Nabi Muhammad, penghubung antara awal dan akhir kenabian, serta pengingat visual yang kuat tentang tujuan akhir manusia berdasarkan amal perbuatannya. Nilai atau pelajaran moral yang dapat dipetik adalah pentingnya menjaga fitrah kesucian, sebagaimana Adam diciptakan, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, agar kita termasuk dalam golongan kanan yang membahagiakan nenek moyang kita, Nabi Adam, dan meraih keridhaan Allah. Ia juga mengajarkan tentang persaudaraan para nabi dan kesatuan risalah ilahi yang harus dijaga kemurniannya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.